Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat. Ini siang ya. Selamat siang teman-teman. Yang saya hormati Ibu Siti Nurdianti Muhajir selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran pertukaran mahasiswa merdeka dari Universitas Garut. Oke, langsung saja. Di sini saya sebagai istilahnya apa ya, moderator atau pengisi ini. Kalau moderator nanti kalau pertanyaan kok ya ditujukan ke saya gitu. Oke, langsung saja ya. Untuk diskusi pada siang hari ini kita akan membahas mengenai nilai rujukan dan nilai rujukan kurikulum. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan membaca materi yang ada di Sepada dan juga mungkin sudah melihat dan juga pastinya sudah melihat presentasi saya yang apa adanya di Sepada. Mungkin langsung saja ada yang ditanyakan, mari kita diskusikan untuk mendapatkan jawaban yang terbaik. Oke. Saya izin bertanya. Tes. Mungkin ada pertanyaan? Tadi sudah ada yang bertanya. Coba headsetnya dilepas dulu dari apa namanya laptop atau HP-nya. Sepertinya ada kendala di suara. Ya, ya tadi udah apa ya? Ini udah tak lepas dan ini udah kedengeran. Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Maaf, siapa tadi yang bertanya? Saya izin bertanya. Oke, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya dari materi yang Ibu share tuh. Dalam konteks pengembangan kurikulum atau nilai rujukan itu dibagi menjadi dua kategori ya, yaitu ada nilai rujukan kurikulum dan ada nilai rujukan kurikulum guru. Nah, dari kedua kategori tersebut, apa sih yang perbedaan dari kedua tersebut itu apa? Terima kasih.
Tadi kemut ya. Oke, maaf ya. Jadi nilai rujukan kurikulum itu dari perbedaan dari nilai rujukan kurikulum dan nilai rujukan nilai rujukan guru itu perbedaannya yang apa yang dikembangkan. Kalau nilai rujukan kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulumnya atau ide dari kurikulum, undang-undang atau dokumen kurikulum yang terdahulu seperti itu. Sementara untuk nilai rujukan guru itu yang dikembangkan proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Karena nilai rujukan guru itu adalah implementasi dari ide undang-undang, ide kurikulum. Kemudian diimplementasikan diproses dalam sebuah pembelajaran itu dalam satuan pendidikan. Jadi prosesnya itu dikembangkan dalam nilai rujukan guru. Untuk nilai rujukan kurikulum yang dikembangkan itu adalah undang-undang atau ide atau dokumen mengenai kurikulumnya seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya, silakan. Selamat siang untuk Faisal. Ya, ini dari Rukun Warida dulu ya. Iya. Saya mau bertanya, boleh? Silakan. Terkait dengan pertanyaan dari Afifah tadi, mengapa harus nilai rujukan kurikulum itu kepada bentar ya. Kan tadi nilai rujukan itu kan terbagi jadi 2 kategori. Iya. Mengapa harus nilai rujukan kurikulum dan juga nilai rujukan kurikulum guru? Mengapa tidak diikutsertakan dengan nilai rujukan kurikulum untuk siswa? Oke. Apakah pertanyaannya udah cukup atau masih ada lagi? Oh ya, sudah titik. Oke. Izin menjawab. Kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu kurikulum nilai rujukan kurikulum dan nilai rujukan guru. Nah, seperti ini. Nilai rujukan kurikulum itu kalau dibaca ya, di dalamnya itu juga ada yang namanya apa? Nilai rujukan kurikulum itu kembalinya juga ke siswa dan juga ke kurikulumnya. Karena apa? Nilai rujukan kurikulum yang dikembangkan itu ada 5 kategori yang dari ahli kurikulum itu dalamnya kan ada self actualization, itu yang ditujukan kepada siswa seperti itu. Jadi sebenarnya nilai rujukan kurikulum dan nilai rujukan guru itu kenapa kok cuma 2? Karena nilai rujukan itu jadi dalam suatu proses pendidikan ya, kan pasti ada subjek, kemudian apa yang dilakukan, predikatnya dan juga objek. Nah, objek itu mengikuti apa yang dilakukan oleh subjeknya. Subjeknya siapa? Guru. Kemudian predikatnya apa yang dilakukan itu implementasi dari kurikulum. Nah, objeknya adalah siswa. Nah, siswa itu nanti akan dapat mengaruhnya itu juga dari objek dan juga dapat dari predikatnya yang berupa dari kurikulum dan juga dari gurunya tersebut. Seperti itu. Itu yang dapat saya pahami seperti itu. Mungkin ada tambahan yang ingin menambahkan mengenai jawaban tersebut. Atau sudah terjawab mengenai pertanyaan tersebut? Itu yang dapat saya pahami. Terima kasih untuk jawabannya, Faisal. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya yang bagus sekali. Ya, tadi siapa yang ingin bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya. Oke, dari Vini Putri dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya Vini Putri dari Untirta, izin bertanya mengenai materi nilai rujukan kurikulum. Nilai rujukan kurikulum kan terbagi menjadi 5 kategori tuh. Salah satunya ada disiplinary mastery. Nah, dikatakan bahwa bahwa kategori tersebut merupakan nilai rujukan yang paling tradisional. Mengapa hal tersebut bisa dikatakan demikian? Gitu. Apa yang menjadi nilai pembeda nilai kategori tersebut dengan nilai kategori lainnya? Demikian. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih dari Saudari Vidi Putri atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa nilai rujukan yang di dalamnya itu apa? Kategori disiplinary mastery itu dikatakan yang paling tradisional. Nah, jadi gini. Dalam komponen kurikulum itu kan kita tahu bahwa ada isi dan juga materi kan. Nah, disiplinary mastery itu adalah disiplin mengenai disiplin ilmu, pengetahuan mengenai pengetahuan ilmu, pengetahuan. Jadi mata pelajaran seperti itu, pengetahuan penguasaan pada mata pelajaran seperti itu. Nah, jadi mata pelajaran itu kan termasuk dari isi atau materi dari kurikulum. Nah, yang disampaikan dari guru ke murid itu pastinya ada, yaitu apa? Isi dan atau materi pelajaran. Makanya materi pelajaran itu yang menjadi kategori nomor 1 karena apa? Itu adalah yang disampaikan dan itu adalah yang menjadi paling tradisional. Kenapa? Yaitu yang paling utama. Jadi materi pelajaran itu yang disampaikan terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk pengembangan lainnya itu ada di kategori yang selanjutnya. Makanya kalau sekolah, kalau kita jadi mahasiswa itu pasti ada apa yang disampaikan dari guru. Nah, jadi penguasaan mengenai mata pelajaran seperti itu. Itu makanya mata disiplin mastery itu menjadi yang paling tradisional, yang paling utama. Karena dari dulu pastinya yang namanya pelajaran, pembelajaran itu pasti ada yang disampaikan atau isi dari materi. Jadi tidak hanya materi yang disampaikan, tidak hanya akademik, namun juga penguasaan itu juga dalam praktiknya seperti itu. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Ada tambahan Oke, mungkin dari yang lain? terima kasih ya. Oke, sama-sama. Ya, tadi siapa lagi yang silakan yang ingin menambahkan nih, Bu? Gak enak saya kayak jadi orang yang paling gimana gitu. Dari yang lain mungkin. Oke. Ini kalau nggak ada ya silakan yang bertanya lagi. Silakan. Saya izin bertanya. Oke, dari Roni Purnama. Silakan. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Di sini saya lihat tadi di pemaparan materi di video itu ada istilah nilai rujukan kurikulum Indonesia itu ditemukan di salah satu buku yang berjudul Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup. Nah, yang saya tanyakan itu siapa penulis dari buku tersebut, kemudian apa sih yang melatar belakangnya atau mendasari istilah nilai rujukan kurikulum di Indonesia ini diambil dari buku itu. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan yang keempat ya, ini dari Roni Purnama, ini bertanya mengenai siapa penulisnya dan mengapa diambil dari buku tersebut. Saya juga lupa itu siapa yang nulis. Sebentar. Oh, mana ya file saya? Oke, sebentar lagi cari ini filenya, file.
eh, untuk yang penulis buku itu adalah siapa itu namanya? Oke. Jadi untuk yang nulis buku apa tadi itu namanya, lupa lagi. Kecakapan hidup itu adalah Dr. Anwar MPD. Nah, sebenarnya untuk nilai rujukan kurikulum di Indonesia dapat kita temukan dalam buku. Nah, itu sebenarnya hanyalah konsep dari seorang penulisnya saja yang dapat kita pahami dari hal tersebut. Bukan berarti yang membuat nilai rujukan itu bukan beliau gitu. Jadi di dalam buku tersebut itu dipaparkan mengenai orientasi pendidikan. Dan orientasi pendidikan tersebut itu penekanannya pada kecakapan hidup atau life skill yang mewujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dan berhasil di masa mendatang. Seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan? Itu yang dapat saya jawab. Nanti ini mungkin setelah direkod nanti mungkin ada revisi dari Ibu dosen. Karena saya juga sama seperti kalian gitu. Juga penuh dengan pertanyaan, bukan penuh dengan jawaban seperti itu. Oke. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya kembali atau mungkin tadi sudah menjawab. Saya mau bertanya lagi, boleh? Silahkan. Ya, saya mau bertanya lebih memastikan saja dari pemahaman saya. Di materi yang ada di Spada yang diberikan oleh Ibu, di situ ada yang dinilai rujukan guru, di situ ada pengertiannya, yaitu kan diartikan sebagai nilai rujukan yang digunakan untuk mengembangkan proses implementasi kurikulum oleh para pelaksana kurikulum pada tingkat satuan pendidik atau sekolah dan sifatnya individual. Nah, di sini maksudnya sifatnya individual itu per guru mata pelajarannya sendiri atau per instansi sekolah, atau memang maksudnya gini, guru mata pelajaran yang di maksud setiap intinya gini, setiap misalkan guru fisika di salah satu sekolah dengan guru fisika di sekolah lain itu akan sama atau berbeda, seperti itu. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Dalam satuan pendidikan yang sifatnya individual. Nah, dengan hal tersebut itu sudah dapat diketahui bahwa sebenarnya untuk nilai rujukan guru itu tujuannya sama, nilai rujukannya itu sama. Namun proses implementasi yang dikembangkan dari setiap sekolah itu berbeda. Seperti itu. Jadi ya seperti yang kemarin pada pertemuan kemarin itu dijelaskan bahwa visi misi sekolah itu berbeda. Namun kembalinya sama. Nah, itu juga seperti itu. Jadi mata pelajaran, contoh mata pelajaran fisika tadi ya, sudah ada kompetensi dasarnya, sudah ada tujuannya, udah jelas kembalinya kemana. Namun untuk proses pembelajarannya, proses pengembangannya itu dari gurunya itu dari setiap satuan pendidikan itu memiliki perbedaan seperti itu. Namun merujuk kembalinya ke tujuannya itu tetap sama. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Paham, terima kasih. Oke. Mungkin dari yang lain ingin menanggapi, silahkan. Saya ingin bertanya. Oh, bertanya lagi ya, silakan dari. Ini yang pada materi yang dikirim oleh Ibu
yang pada nilai rujukan akademik, di situ kan diklasifikasikan dalam 4 dimensi. Bisa dijelaskan 4 dimensi itu? Terima kasih. Oke. Ini nilai rujukan akademik menjadi 4 dimensi ya. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ini karena sudah 14.13. Oke. Nilai rujukan akademik itu dibagi dimensinya ya. Dimensinya itu ada 4 ya. Nilai rujukan yang pertama, nilai rujukan humanistik itu ya yang dimaksudkan. Halo. Iya kan, itu kan. Oh, yang yang nilai rujukan akademik saya ya. Enggak fokus. Nilai rujukan akademik terfokus pada perolehan hasil akademik. Oke, nilai di mang. Saya pahami dulu ya. Soalnya takut salah jawab. Mana ya? Di mau. Sebentar ya. Habis. Oke. So, ya tadi ada mau apa yang dikatakan? Oke. Oke, yang pertama bisa saya jawab ya. Kedengaran nggak ya? Jadi, Ya, oke. Dimensi nilai rujukan kurikulum. Dinilai rujukan akademik. Terfokus pada perolehan hasil akademis. Itu dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama the society oriented curriculum. Nah, ini sudah melebihi waktu. Yang pertama adalah society, orientasi kurikulum pada masyarakat. Nah, ini mengapa dimensinya yang pertama itu masyarakat? Karena kurikulum itu adalah apa ya istilahnya itu? Suatu jalan untuk menuju tujuan pendidikan itu yang mana nanti setelah seorang pelajar atau seorang pelajar itu nantinya adalah terjun ke masyarakat. Jadi dikembalikan lagi bagaimana kebutuhan masyarakat akan mengenai pendidikan tersebut, mengenai kurikulum yang ada. Seperti itu. Jadi penekanannya ada di kebutuhan masyarakat dan untuk pengembangan masyarakat selanjutnya. Itu yang saya pahami. Selanjutnya adalah itu adalah the child centered curriculum. Ini adalah anak-anak. Anak-anak yang dimasukkan itu adalah individu dari seorang siswa seperti itu ya. Jadi kurikulum itu juga harus menyesuaikan dari individu. Kurikulum akademis itu juga menyesuaikan dari individu siswanya. Seperti itu. Bagaimana
siswa tersebut bisa mengembangkan dari hasil akademisnya itu. Seperti itu. Terus kemudian pengetahuan. Pengetahuan, nah kalau tadi itu anak-anaknya, sekarang pengetahuannya. Jadi pengetahuannya itu dikembangkan untuk apa? Untuk anaknya itu biar bisa memahami juga yang mana pengetahuan saat ini kan semakin berkembang. Itu perkembangan juga harus dikembangkan dan juga untuk anak-anak. Nah, nanti implementasinya itu juga ke masyarakat dari anak-anak tersebut seperti itu. Kemudian ada elektrik. Elektrik itu kalau bahasa artinya itu listrik ya, elektrik ya, setahu saya. Tapi yang dimasukkan di sini adalah kita kembalikan lagi bahwa elektrik itu kalau listrik itu kembali ke daya apa ya, kalau di sini namanya strum gitu. Nah, jadi proses dari pengembangan, proses dari pembelajaran seperti itu. Bagaimana dari seorang guru itu proses pengembangannya, proses pembelajarannya itu juga harus dikembangkan seperti itu untuk hasil akademik yang lebih baik. Itu mungkin yang dapat saya jawab. Apakah sudah membantu? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Sudah. Ya. Oke, ini karena sudah 14.19, jadi ini udah terlambat. Tadi juga terlambat maksudnya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita sebagai pendidik masa depan juga bermanfaat bagi diri kita, lingkungan, dan juga negara ini. Dan semoga mungkin dari jawaban-jawaban tadi ada koreksi dari teman-teman, silahkan nanti bisa disampaikan di diskusi di Sepada seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.